Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Abu Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js App Router, di mana kita akan coba membahas mengenai rute handlers ya. Nah, jadi apa itu rute handlers ya? Di sini kalau kita baca di dalam dokumentasinya katanya rute handler mengizinkan kita untuk membuat custom request handlers menggunakan web request dan response APIs ya. Nah, jadi ini sebetulnya hampir mirip dengan API handler yang ada di dalam Pages Router ya. Jadi kalau di dalam Pages Router itu ada API routes disebutnya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi katanya di sini untuk membuat sebuah rute handler adalah dengan mendefinisikannya menjadi sebuah file yaitu rute.js atau ts ya di dalam app directory. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di sini, rute handler bisa di-nested di dalam app directory seperti page dan layout, tapi dia tidak bisa di dalam rute segmen yang sama dengan page.js. Jadi kalau ada page.js, rute.js itu nggak bisa diakses gitu ya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi, dia mensupport HTTP method, yaitu seperti get, post, put, patch, delete, head, dan option. Ya, ini memang standarnya kalau kita mau bekerja dengan API, pasti kita akan berhubungan dengan HTTP method seperti ini. Nah, di mana Next.js dia mengextend ya supaya bisa menggunakan request dan respon ini, dia punya next request dan next response. Sebetulnya ini juga sama di Pages Router, juga dia punya next request dan next response ya. Nah, gimana kalau kita coba bikin ya di dalam app ini supaya aman? Ya sudah ya, kita akan tiru struktur folder dari Pages Router aja, yaitu adalah kalau kita mau bikin API ya sudah, berarti di sini kita bikin untuk segmennya API. Nah, kemudian di dalamnya mungkin akan saya coba untuk bikin sebuah file ya. Di sini untuk filenya misalkan tadi yaitu adalah rute.ts. Nah, ketika kita bikin file seperti ini ya, maka dia akan menjadi route handler ya atau rute handler. Nah, sekarang kita coba aja ya di sini import next response ya dari next server. Coba kita di sini export function atau asynchronous ya, kita gunakan async misalkan. Biasanya kalau API functionnya itu menggunakan asynchronous ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan nih mau pakai metode apa, yaitu adalah contohnya misalkan get. Nah, kalau sudah misalkan saya akan return di sini return next response .json ya. Jadi kita kembalikan dalam bentuk JSON. Kita kembalikan statusnya aja ya, status 200 dan juga misalkan message-nya sukses gitu ya. Nah, kita coba dulu. Di sini mungkin akan saya coba masuk ke /API ya. Nah, ya jadi kita sudah berhasil juga nih bikin API di dalam app router. Nah, selain dibuat seperti ini, kita juga bisa lakukan nested. Misalkan ya, saya mau bikin folder di sini berarti yaitu adalah produk. Misalkannya ini untuk API produk, di dalamnya saya akan ambil route.ts ya atau rute.ts. Nah, mungkin di sini saya import lagi tadi next response ya. Next response from next server ke export asynchronous function. Kemudian di sini get, kemudian di dalamnya saya tinggal return next response.json. Nah, ini mungkin selain message akan saya tambahkan data, misalkan di sini data produk ya. Nah, data produknya itu mungkin berupa array ya, atau kita siapkan di sini saja biar lebih kelihatan ya. Const data sama dengan dia bentuknya array, misalkan punya ID ya. ID 1 gitu ya. Kemudian name produknya di sini misalkan sepatu baru gitu ya. Kemudian ada price. Price ini misalkan 100.000 ya. Ini mungkin jangan string tapi dia number ya. Nah, cukup seperti ini dulu. Data ini mungkin kita berikan langsung seperti ini ya. Jadi bisa kita langsung assign
Ya, mau ditulis juga boleh seperti ini ya, sama saja. Jadi saya hapus saja data ya biar nanti langsung terkirim. Kita coba kalau sekarang saya ke slash API slash product. Nah, sudah ada datanya ya. Nah, terus juga kita bisa tangkap di sini kalau mau ngambil request ya. Request ini dari next request. Nah, kita cek aja ya. Kita console.log request dulu. Nah, biasanya kalau request ini dia kita tambahkan parameter ya. Misalkan tanda tanya ID sama dengan 1. Nah, kalau kita cek di sini ada metode berupa get, kemudian ya datanya banyak ya. Kita cari yang mungkin kita butuhkan nantinya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini dicek ya. Ini menggunakan Console Ninja, sebuah extension di dalam Visual Studio Code. Kalau teman-teman mau pakai, silahkan juga bisa ya, menggunakan Console Ninja. Nah, ini ada URL yang kemudian ada search-nya nih ya. Ada search dan search params. Ini bisa kita ambil ya. Berarti kita coba di sini ambil ya, cons search params sama dengan new, kemudian URL, request URL ya. Nah, di sini saya akan ambil cons ID sama dengan search params dot get ID ya. Nah, jadi saya akan ambil search parametersnya dari request URL ya, yaitu adalah yang ini, tanda tanya ID1 ya. Jadi ID1 akan saya ambil. Ya, di sini ID-nya kalau kita coba console.log ID ya. Kita coba refresh. Nah, sudah terambil ya, 1. Kalau saya ubah di sini jadi ID 100. Nah, jadi 100 ya ada di dalam konsolnya. Nah, ini sudah terambil. Ini kalau misalkan ya, berarti kita akan ngeceknya gini. If ID gitu ya. Kalau ada ID yang akan saya return, ya, saya akan kopikan ini dulu. Mungkin data akan saya tarik ke atas ya. Saya pindahkan if ID, atau data juga bisa kita simpan di luar saja ya. Misalkan di sini. Ini bisa seperti ini ya. Jadi saya punya data, kemudian ID. Nah, kemudian di sini kalau ada ID yang dicari, saya hanya akan menampilkan data yang dicari aja. Tapi kalau tidak ada ID, maka akan saya kembalikan semua data gitu ya. Jadi ini adalah untuk mengambil detail produk dan juga untuk mengambil semua produk. Jadi bisa di dalam satu rute handler yang sama gitu ya. Di sini misalkan sepatu baru dong gitu ya. Yang satu lagi datanya, kemudian ini jadi 10 juta ya untuk harganya. Nah, kemudian di sini ini ada sedikit yang perlu kita ubah ya. Jadi akan saya cari dari data ya. Yaitu adalah kita bisa cons, misalkan di sini detail product sama dengan data.find. Jadi kita cari dari data yang mana punya ID sama dengan itu number ID ya. Nah, yang ini jadi kita convert jadi number dulu. Oke, kemudian baru di sini data kita isi dengan detail product. Nah, sudah seperti ini ya. Kita coba sekarang cek ya. Kalau misalkan tidak ada ID, harusnya ada 2 data. Tapi kalau ada ID, misalkan ID sama dengan 1, nah ya. Jadi dia hanya menampilkan ID 1 aja, karena nanti dia masuknya ke sini gitu. Kalau tidak ada ID, hanya produk saja. Kita coba kalau ID-nya nggak ada sekarang ya. ID 100. Nah, datanya tidak ada juga ya. Mungkin di sini kita perlu cek lagi ya. If detail product, maka kita return yang ini. Kalau tidak ada ya, saya akan return misalkan 404 ya. Di sini not found gitu ya. Dan datanya akan saya kirimkan kosong. Oke, kita refresh. Nah, kalau tidak ada ID-nya, maka 404 statusnya ya. Tapi kalau misalkan ada, misalkan ID 1, nah, dia sukses 200. Ini by the way, saya pakai sebuah extension juga, namanya adalah JSON Formatter. Ya. Silakan teman-teman kalau mau install, biar kelihatan rapi ya. Jadi dia bisa diparsing JSON-nya. Kalau misalkan lihat row-nya, ya, mungkin teman-teman yang tidak menginstal
extension tersebut, maka yang terlihat seperti ini gitu ya. Sebetulnya sama saja ya datanya, tapi kalau mau makin rapih bisa gunakan JSON formatter. Ya, ini kalau misalkan ada, kita kembali coba kalau produk. Nah, ini semua datanya ada ya kalau hanya ke slash produk. Jadi kita juga bisa menghandle request seperti ini. Nah, kemudian misalkan saya punya API yang lain yaitu adalah auth ya. Di dalam auth kita bikin yaitu sama route.ts ya. Kemudian di dalamnya mungkin akan saya import juga, import yaitu adalah next request dan next response ya dari next server, export async misalkan di sini function post di sini ya. Saya akan coba gunakan post sekarang. Nah, di sini sama kita tentunya akan menerima sebuah request ya. Request berupa next request. Dan mungkin saya akan coba di sini return dulu, misalkan di sini next response JSON berupa status 200 dan juga message-nya sukses ya. Oke, nah ini kalau kita gunakan yang post ya, kita coba aja ya. Di sini bisa juga kita console.log request. Kita coba aja. Ini akan kita touch ya dari UI yang ada di sini ya, yang ada di dalam auth login ya. Kita coba aja ya. Ini hanya untuk percobaan saja. Tidak apa-apa, kita tidak akan membahas dulu sistem autentikasinya, tapi kita akan bahas mengenai untuk pengambilan data kalau kita mau memasukkannya sebagai post gitu ya. Oke ya. Nah, ini mungkin actionnya akan saya hapus dulu formnya. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat sudah ada button submit, oke, aman ya. Nah, sekarang mungkin yang akan saya lakukan adalah bagaimana caranya untuk mengambil data di dalam formnya ya. Jadi data dari formnya kita akan handle. Oke, saya tambahkan di sini on submit ya. Misalkan handle submit gitu ya. Atau handle login lah. Handle login ya. Jadi kan saya panggil. Mungkin ini tidak perlu fungsi. Nah, di sini baru kan saya bikin fungsinya untuk menghandle login ya. Const handle login. Kita gunakan arrow function saja. Jangan lupa untuk tambahkan parameters berupa e ya. Di sini. Nah, ini adalah berupa react form event dan akan saya tambahkan e.prevent default. Terus akan saya tangkap ya. Untuk value-nya, nah di sini saya mungkin bisa fetch ya. Fetch kemana? Yaitu adalah ke slash API slash out slash. Ini out mungkin akan saya tambahkan satu lagi ya. Folder, jadi login ya. Baru masukkan yang route-nya ya. Karena nanti mungkin ada register gitu. Oke, mungkin saya tambahkan di sini baru login. Kemudian di sini metodenya adalah post ya. Dan body kita gunakan JSON stringify, yang diambil adalah email dan password ya. Email ini dari event ya, current target, email, value dan password ya. Nah, ini tapi dia tidak ada katanya di event target ya. Ini mungkin supaya cepat saya gunakan any saja dulu ya. Nanti kita akan perbaiki. Oke, sekarang kita coba ya ke slash out atau slash login ya. Slash login langsung. Oke, nah ini dia. Ada sedikit error ternyata di on submit ya. On submit. Nah ya, jadi kita akan handle di sini ya. Oke, dan ini karena dia server komponen berarti kita harus gunakan use client. Nah, ya sudah aman. Sekarang kita coba masukkan emailnya, kemudian misalkan password 123. Ya, ini percobaan saja dulu. Saya login. Nah, ini seperti seolah tidak terjadi apa-apa ya. Padahal kalau kita coba inspect, ya masuk ke dalam network. Ya, ini saya coba zoom di network. Mungkin akan saya klik sekali lagi. Nah, ini ada ya. Kita request kemana? Ke localhost 3000/API. Kemudian /login dengan requestnya adalah metodenya post.
Di sini statusnya oke katanya ya. Kalau kita cek payload, yaitu adalah berupa email dan password. Dan responnya juga kalau kita lihat status 200 message success ya. Jadi kita sudah berhasil untuk masukkan data ke API ya melalui metode POST. Nah, kita coba cek request.json. Saya send. Nah, ini ada tapi dia bentuknya promise. Berarti kalau seperti ini nggak bisa langsung console.log. Mungkin saya akan coba buat seperti ini ya. Const rest sama dengan await request.json. Saya console.log rest-nya ya. Kita coba send. Nah, ya. Di sini kita bisa tangkap dari rest-nya ya. Atau mungkin di sini bukan rest tapi rec ya. Harusnya rec. Di sini rec juga. Jadi ini udah request-nya gitu ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini apapun yang diisikan dari formnya kita sudah kirimkan ya. Saya ubah misalkan passwordnya di sini awalnya 123 jadi Afif ya. Saya kirim. Nah, kalau kita lihat awalnya 123 sekarang sudah jadi passwordnya Afif ya. Kemudian mungkin bisa saya tampilkan juga dari data misalkan ya. Data itu adalah dari rec ya. Atau saya langsung sekarang mungkin filter yang hanya fetch x HR aja, saya login. Nah, ya jadi di responsnya sudah ada data juga ya, yaitu ada email dan password. Ini contoh saja ya untuk mengirimkan data ke dalam API ya melalui metode POST. Dan ada metode-metode yang lain ya. Nah, selain metode get dan post, kita juga bisa menggunakan delete, put, patch, head, option, dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya contoh saja, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai autentikasi sistemnya ya. Jadi kita sudah pelajari bagaimana caranya untuk membuat API ya, di mana kita bisa mengget data ya. Di satu sisi juga kita bisa melakukan post data. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.